Base isolator tadi itu merupakan sebuah aplikasi pendekatan yang pasif, yang kemudian itu sangat baik digunakan. Ini ya, ini bagus sekali digunakan karena dia ada di pangkalnya gedung. Jadi gedung kalau masuk gempanya dari ini pile cap dari samping ini ya, dan di sini ada isolator, maka dia sudah diredam oleh isolator. Maka dia disebut sangat baik. Pak, mahal banget. Satu biji bisa miliar itu. Kemudian sebuah bangunan dipasang dengan sebuah bahan dengan kekuatan lateral yang rendah, ya ini karet ya, untuk mendapatkan hubungan yang fleksibel. Makanya tadi itu kalau di tataannya batan, di bawahnya girder ya, di ujung girder itu kan ada namanya rubber bearing pad. Bearing padnya berupa rubber, pasti karet, bukan besi, bukan logam, bukan kayu, ya pasti karet. Pak, karetnya apa enggak cemet, apa enggak gepeng? Ya di dalam karet itu disisipi logam-logam, lempengan logam. Kalian bisa download di brosurnya rubber bearing pad. Pak, rubber bearing pad itu ya apa? Dipakai untuk jembatan saja. Selain dipakai untuk jembatan, rubber bearing pad bisa dipakai untuk tataannya bordes tangga. Mas Mbak, kalian buat tangga yang ada bordesnya itu bisa dikasih tataan karet. Kalau dikasih tataan karet, berarti di situ tumpuannya berupa roll kan sendi. Kalau sendi berarti tulangannya bordes masuk ke dalam balok bordes. Gitu ya. Kalau misalkan ada tataan karet, misalnya balok bordesnya gedung, balok bordesnya tangga gedung, itu berarti asumsinya menggunakan roll. Saat gempa terjadi, dukungan yang fleksibel itu mampu menyaring atau mengurangi frekuensi yang tinggi dari gerakan gempa dan menanggulangi bangunan tersebut supaya tidak akan yang parah. Pak, boleh enggak bangunan itu tidak rusak sama sekali ketika terjadi gempa kuat? Tidak boleh, Mas Mbak. Bangunan itu harus mengalami kerusakan pada saat dia terkena beban gempa sedang maupun gempa. Ya, kalau tidak bangunannya tidak rusak, apa yang terjadi? Kemungkinan bisa patah pada tulangan kolom lantai. Ya, base isolator dengan demikian merupakan sebuah perangkat atau piranti yang efektif memberikan proteksi bagi struktur bangunan rendah dan menengah. Sebab tipe bangunan tersebut dikarakteristikkan memiliki frekuensi yang tinggi. Loh Pak, kok bisa Pak? Bangunan menengah rendah itu frekuensinya tinggi. Iya, Mas Mbak, kalau semakin tinggi bangunannya, maka bangunan tersebut frekuensinya tidak semakin tinggi, tapi semakin rendah. Yang semakin tinggi apanya? Amplitudenya. Dan tinggi itu yang semakin tinggi adalah amplitudenya sedang frekuensinya. Tidak. Oke begitu Mas Mbak semuanya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini adalah pertemuan ke-6. Nanti Mas Mbak PJ tolong diagendakan satu kali lagi pertemuan untuk pertemuan ke-7. Karena